Kronologi bocornya data Denny Siregar sampai pelaku dibekuk. Kebocoran data pribadi pegiat medsos Denny Siregar jadi kasus yang menarik publik. Pelaku akhirnya bisa ditangkap dan inilah rentetan kejadiannya. Kejadian ini ramai sejak awal minggu dan sampai menjadi viral di media sosial. Ada duel antara Denny Siregar dan akun @opposite6891 di Twitter yang bisa diikuti oleh publik. Lalu ada langkah hukum dari pihak Telkomsel selaku provider dan polisi bertindak menangkap pembocor data. Inilah kronologi kejadiannya. Denny Siregar protes kebocoran data dan ancam gugat Telkomsel. Pada Minggu 5 Juli 2020 sore, akun @opposite6891 dengan sengaja membocorkan data pribadi Denny Siregar. Denny berkicau di Twitter dan ramai menjadi perhatian netizen di Indonesia. Dia mengeluhkan kejadian kebocoran data pribadinya yang diungkapkan akun @opposite6891. Ada yang mengkritik dan membela. Denny Siregar tampaknya tidak puas dan lalu mengancam gugat ke pengadilan. Ancaman gugatan ini pun ramai lagi dengan tanggapan warganet. Apalagi posisi Denny memang lagi jadi perbincangan terkait unggahan foto santri cilik yang disebutnya calon teroris. Tanggapan pertama Telkomsel. Pada Senin 6 Juli 2020, Telkomsel langsung menanggapi Denny Siregar. Telkomsel menegaskan perlindungan data pelanggan adalah prioritas mereka. Hal ini ditegaskan Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin. Bagi Telkomsel, perlindungan data pelanggan selalu menjadi prioritas yang paling utama, sehingga kami senantiasa memastikan keamanan data dan kenyamanan seluruh pelanggan dalam berkomunikasi, kata Denny Abidin. Dia mengatakan Telkomsel selalu patuh terhadap peraturan perundangan dan etika bisnis. Telkomsel mengacu pada standar teknis dan keamanan yang telah ditentukan bagi kepentingan penyelenggaraan jasa telekomunikasi komersial yang ditetapkan oleh Lembaga Standarisasi Internasional ITU GSMA maupun FTP nasional. Jika terjadi kebocoran data seperti yang disangkakan oleh Denny Siregar, Telkomsel siap bekerjasama dengan pihak berwajib. Telkomsel siap bekerja sama untuk membantu serta berkoordinasi dengan pihak berwajib atau aparat penegak hukum serta seluruh pihak terkait jika terjadi dugaan peretasan data pelanggan pada sistem kami dan akan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, pungkasnya. Menkominfo Johnny G. Plate angkat bicara. Di hari yang sama, Menkominfo Johnny G. Plate merespon keluhan pegiat media sosial Denny Siregar. Johnny menuturkan bahwa pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi telah diatur dalam Permen Kominfo nomor 12 tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 dan ayat 5 peraturan Menkominfo tersebut, penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib merahasiakan data dan atau identitas pelanggan serta wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam mengelola data pelanggan. Kementerian Kominfo telah meminta kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait, khususnya PT Telkomsel, untuk melakukan investigasi internal dan menelusuri apakah telah terjadi pencurian atau kebocoran data pelanggan telekomunikasi seluler. Diharapkan hasil investigasi ini dapat segera disampaikan, jelasnya kepada Detiknet, Senin 6 Juli 2020. Terkait kejadian yang dialami Denny Siregar, Kominfo mengimbau kepada masyarakat untuk merahasiakan dan menyimpan dengan baik data pribadi seperti NIK, nomor KK, dan data pribadi lainnya. Tanggapan para praktisi pada kasus Denny Siregar. Lembaga Riset Cyber Indonesia CISSREC Communication and Information System Security Research Center mengomentari data pribadi Denny Siregar yang bisa bocor dan tersebar di media sosial atau medsos. CISREC juga mengungkapkan mengapa Denny Siregar lebih menuntut Telkomsel terkait kebocoran data yang dialaminya itu. Karena memang capture gambar yang tersebar di Twitter adalah kemungkinan besar berasal dari sistem provider. Dalam hal ini adalah Telkomsel. Tidak mungkin provider lain dilihat dari nomornya, jelas Chairman CISSREC Pratama
Persada Senin 6 Juli. Pertama mengungkapkan sulit juga memang bagi Denny Siregar maupun pihak lainnya yang ingin menuntut penyelenggara sistem transaksi elektronik PSTE untuk bertanggung jawab. Karena dalam PP 71 tahun 2019 pun tidak diatur dengan jelas dan tegas apa sanksi yang bisa didapatkan penyelenggara sistem bila mereka melakukan kesalahan yang berakibat kerugian materi maupun imateri bagi pemilik data yang mereka kelola, pungkas dia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda.